Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga Allah memberi umur sehingga kita bisa menikmati jamuan yang sangat penting, jamuan yang istimewa, tidak ada bandingannya, yaitu jamuan di bulan Ramadan. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan bulan Ramadan kepada kita karena kasih sayangnya. Tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat, kita bahagia, kita mulia selain Allah. Allah pencipta kita menginginkan kita bahagia, menginginkan kita mulia, menginginkan kita selamat. Dan Allah sediakan pada perintah-perintahnya. Setiap perintah Allah itu akan berbuah kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia akhirat. Dan apapun yang dilarang Allah, karena pada yang dilarang itulah terdapat kesengsaraan, kehinaan, dan kebinasaan dunia akhirat. Contoh, Allah memerintahkan kita ikhlas. Pada ikhlaslah ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Allah memerintahkan kita jujur. Pada jujurlah ada kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Allah memerintahkan kita tawadu, rendah hati. Pada rendah hatilah ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Allah memerintahkan kita menjadi orang yang senang berbagi, dermawan, karena ada bahagia di sana. Ada mulia dalam kedermawanan dan ada keselamatan dunia akhirat. Dan banyak perintah Allah lainnya. Tapi Allah juga melarang sesuatu. Kita dilarang riya karena pada jiwa perilaku senang pamer, senang dipuji, senang dikagumi manusia, senang diberi manusia. Di sanalah ada penderitaan. Di sana pula ada kehinaan dan di sana juga ada kehancuran. Allah melarang kita licik, curang, tidak adil, karena pada kelicikan itu ada kehinaan, ada kesengsaraan, dan ada kebinasaan. Allah melarang kita sombong, karena dalam kesombongan ada kesengsaraan, kehinaan, dan kebinasaan. Jadi, kalau kita mendengar ada perintah Allah, itulah sebetulnya yang akan membahagiakan kita. Allah memerintahkan sholat, hakul yakin. Dalam sholat itu kalau dilaksanakan dengan niat dan cara yang benar, kita dijamin bahagia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita pun akan berperilaku mulia. Dan dengan sholat, kita akan jadi selamat. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Jadi hadirin sekalian, mendengar perintah Allah sholat, hati kita harus melihat inilah jalan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Allah memerintahkan kita zakat, inilah yang akan membuat saya bahagia, mulia, selamat. Allah memerintahkan kita saum, inilah jalan kebahagiaan saya, jalan kemuliaan, dan jalan keselamatan. Jadi belajar agama itu tidak cukup hanya dengan tahu, paham,
tapi harus dengan semangat untuk mengamalkan. Nah, saudaraku sekalian, Ramadan intinya adalah goalnya la'allakum tattaqun. Orang yang takwa itu cirinya adalah satu, yakin ke Allah. Makin yakin ke Allah, makin bahagia, makin mulia, makin selamat. Ciri lainnya adalah patuh kepada perintah Allah. Dan ciri lainnya adalah pasrah kepada Allah. Makin takwa artinya makin yakin dan nampak dari kepatuhan serta ketawakalannya kepada Allah. Berarti orang yang kurang yakin ke Allah, kurang patuh dan kurang tawakal, artinya kurang takwa. Ramadan ini kita harus miliki, karena semua fasilitas pahala dibuka luar biasa, tidak ada bandingannya dibanding bulan yang lain. Seakan pintu gerbang surga itu dibuka. Surga itu, ahli surga itu di dunianya bahagia. Walaupun mungkin banyak ujiannya, tapi Allah memberikan kebahagiaan dalam ujian itu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, mari kita sambut Ramadan ini dengan antusias. Inilah bulan istimewa, bulan pembuka kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan. Inti lainnya di bulan Ramadan, kenapa harus saum? Adalah pengendalian diri, menahan diri. Bulan Ramadan adalah bulan mengendalikan diri. Kita harus saum dari mulai subuh sampai maghrib, tahan walaupun lapar. Jengkel, tahan. Betapa ternyata kesuksesan seseorang itu adalah dari kesanggupan menahan dan mengendalikan diri. Dan kita lihat orang-orang yang hancur, orang-orang yang hina, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, itu buah dari ketidakmampuan mengendalikan diri. Berzina, kesenangan nafsunya beberapa saat, tapi pezina itu benar-benar dalam pandangan Islam perbuatan yang sangat terkutuk. Laknat, tidak sebanding antara kesenangan nafsu yang semu dengan petaka yang akan didapat. Semakin bisa mengendalikan nafsu syahwat, semakin selamat. Orang yang tidak terkendali menjadi aib. Mari bulan Ramadan ini, selain kita yakini bulan istimewa, pembuka kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, adalah bulan riyadoh untuk melatih mengendalikan diri. Anjuran khotib pertama adalah mari kita saum pandangan, qadul basar. Ini sumber masalah. Kenapa sholat tidak khusyuk? Tanya mata. Kenapa ibadah tidak nikmat? Tanya mata. Kenapa munajat tidak lezat? Tanya mata. Orang yang mengobral matanya melihat yang haram, hilang kekhusyuan di hati. Kalau ingin merasakan nikmatnya ketenangan, sholat khusyuk, ghadul basar, tundukkan pandangan. Lihat lawan jenis yang tidak halal, sekali halal, tapi pandangan selanjutnya ingat tidak halal. Ingin merasakan ketenangan, tundukkan pandangan. TV dijaga, handphone, internet, makin disiplin menjaga pandangan, silakan rasakan. Beda, hati lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, ngaji lebih nikmat. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak sibuk dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Saum pendengaran. Oh iya hadirin, minimal orang Jawa Barat itu 4 jam sehari membuka HP. Bagaimana kalau diganti 4 jam dengan membuka Quran, 4 juz? Berarti setiap minggu bisa hatam Quran. Kalau buka HP diganti dengan buka Quran. Satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan dikali 10.
Itu kalau bulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Bayangkan, bagi orang yang akrab dengan Al-Quran, penuh dengan kebaikan, ketenangan, karena Quran adalah zikrullah. Ganti kebiasaan melihat yang haram dengan yang halal, rasakan bedanya. 2, telinga. Saum telinga. Tidak perlu kita mendengar aib kesalahan orang yang bukan kewajiban kita perbaiki. Makin banyak mendengar aib, dosa, kesia-siaan, kemaksiatan, semakin mengeras hati kita. Oleh karena itu disiplin, obrolan yang baik, pendengar, ganti murotal Quran, ilmu yang manfaat, suara nama Allah disebut, makin banyak asma Allah yang kita dengar, makin hadiah ketenangan. 3, saum mulut. Mulut ini bukan untuk bicara. Mulut ini untuk bicara yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak harus kita banyak bicara. Harus bicara itu kalau yakin niatnya baik, yang kita sampaikan baik dan manfaat. Kalau belum menemukan niat baik, belum menemukan kata-kata baik, pilihannya adalah diam. Saum, hadirin, Ramadan kurangi bicara yang tidak manfaat, apalagi bicara yang maksiat. Makin bisa menjaga lisan, makin tenang hati. Ketahuilah, bicara itu sangat tidak mudah. Ngobrol itu sangat tidak mudah. Setiap kali ngobrol ada kesia-siaan, ada kesombongan, ada ria, ada ujub, pamer, ada menghina, ada gibah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan. Ngobrol 15 menit bisa dosanya sangat banyak. Amal bisa hilang, dosa bisa bertambah. Maka gantilah kebiasaan ngobrol dengan kebiasaan zikrullah. Sebut nama Allah yang banyak, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Untung hidup ini. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Hadirin, pastikan punya program Ramadan saum mulut. Tidak harus kelihatan pandai, tidak harus kelihatan serba tahu, tidak harus menceritakan serba berpengalaman. Yang harus itu setiap bicara Allah ridho. 4, saum pikiran. Betapa banyak pikiran ini berpikir kemana-mana, kadang tidak terkendali. Pastikan selama Ramadan ini minimal 5 pikiran kita. 1, tadabbur Al-Quran. Baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, itu makanan otak yang luar biasa. Kalau otak diberi makanan tadabbur Al-Quran, akan luar biasa. Kecerdasan, cara berpikir, cara menyelesaikan masalah. 2, tafakuri ayat-ayat kauniyah alam ini, kejadian-kejadian. Kenapa dia ditangkap? Allah membuka aibnya. Kenapa ini begini? Kenapa itu dimatikan dalam maksiat? Dia terbiasa maksiat. Semua kejadian yang kita lihat, kita dengar mengandung hikmah. Tafakuri hikmahnya. 3, tafakuri samudra karunia Allah. Allah memberi nafas, mendetakkan jantung, mengurus, ngasih makan, Allah menutup aib. Betapa banyak nikmat dari Allah yang jarang kita pikirkan. Fungsi otak menafakuri karunia Allah. 4, tafakuri maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Sesudah kita tafakuri pemberian Allah, tafakuri ini apa yang kita lakukan untuk Allah. Mata diberi nikmat, nikmat dipakai maksiat. Mulut adalah nikmat, jarang menyebut Allah. Uang rezeki dari Allah, kita belikan yang tidak manfaat. Makin jujur melihat dosa, makin cerdas otak ini. Yang kelima, tafakuri tentang kematian.
Kita harus siap mati kapanpun juga, dan harus siap bekal untuk kematian. Itulah Aqyas. Tadabbur Al-Quran, tafakur ayat-ayat kauniyah, cari hikmah, tafakuri karunia Allah agar kita bersyukur, tafakuri dosa-dosa agar kita tobat, dan tafakuri kematian agar kita siap kapanpun mati dan siap dengan bekal kehidupan sesudah mati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kelima, ini yang paling penting adalah kendalikan hati. Intinya adalah kendalikan hati dari roja dan khauf, dari harap dan takut kepada makhluk. Semakin berharap dari makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, makin kuat berharap dari makhluk, pasti hati ini makin sengsara. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Ketidakikhlasan itu gara-gara hati berharap dari makhluk. Kesombongan itu gara-gara hati berharap dikagumi makhluk. Semua penyakit hati sumber intinya adalah hati bersandar kepada selain Allah. Maka latih selama Ramadan ini untuk tidak ngarap-ngarap dilihat, tidak ngarap-ngarap dipuji, tidak ngarap-ngarap diterima kasihi, tidak ngarap-ngarap dihargai. Pokoknya lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Lihatlah hadirin, sangat berbeda kehidupan ini ketika kita melatih diri untuk bermujahadah, tidak berharap dari makhluk. Nanti masuk ke ikhlas, masuk ke tawadu, masuk ke syukur. Dari sanalah intinya khauf dan roja. Dan jangan takut oleh makhluk, cukuplah takut jauh dari Allah. Takut Allah membenci kita. Semakin hati ini tidak bersandar kepada siapapun selain Allah, insya Allah makin nyaman. Sholat makin enak, sedekah makin nikmat, berkeluarga juga makin nyaman. Karena semua pangkal ketidaknyamanan adalah kita bersandar kepada selain Allah. Hadirin, dan latihan hati lainnya adalah setiap punya keinginan, punya harapan, segera kembali ke Allah. Ingin apapun, ingin rezeki ke Allah, ingin bahagia ke Allah, ingin tenang ke Allah, takut ke Allah. Pokoknya makin sering kembali ke Allah hati ini, nanti hati ini dipenuhi dengan ingat Allah, berharap ke Allah, berlindung ke Allah, menghibah ke Allah. Allah, 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 Allah. Penuh hati ini, itulah insya Allah sumber ketakwaan kita. Dari sananya lahir ketaatan, dari sanalah lahir kepasrahan, insya Allah.